Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Galang, Bapak Ibu Guru, beserta tenaga kependidikan yang saya hormati, Ibu Triwarsini yang saya hormati sebagai PGP, sekaligus yang saya banggakan dengan Bapak Menseknya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hal yang pertama saya ingin sampaikan yaitu maksud kedatangan saya di SMP Negeri 2 Galang ini. Maksud kedatangan saya adalah menjalankan perintah atau penugasan dari dinas untuk mengadakan pendampingan terhadap CGP yang saya hormati. Adapun maksud pendampingan pada hari ini, kita akan berdiskusi tentang visi prakarsa perubahan yang nantinya pada diskusi ini, sebelum kita masuk ke acara diskusi, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru dan tenaga kependidikan, serta kepada calon guru penggerak atas atas dukungannya sehingga ya bisa memfasilitasi kegiatan hari ini. Kemudian yang kedua, tentunya saya menyampaikan permohonan maaf sebelumnya apabila nanti pada jalannya diskusi ini terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Jadi di awal ini kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Saya sebagai pendamping praktek menyadari, tentunya saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu sekalian. Kalau berbicara ilmu, mungkin Bapak Ibu sekalian lebih memiliki banyak ilmu dibandingkan saya. Namun disinilah saya ingin belajar dengan Bapak Ibu untuk saling berkolaborasi. Karena dalam kurikulum Merdeka pasti Bapak Ibu sudah mengetahui, jadi kita dituntut untuk berkolaborasi baik itu siswanya maupun gurunya. Selanjutnya pada diskusi nanti yang akan dilaksanakan ini tentang visi prakarsa perubahan. Ya, di sini nantinya tentang visi prakarsa perubahan. Ya, bukan nanti calon guru penggerak ini akan merubah visi sekolah yang ada. Kalau hal itu dilaksanakan oleh Ibu Triwarsini, mungkin Pak Gesek akan marah. Tapi di sini kita akan berkolaborasi bagaimana cara merumuskan visi sekolah. Apabila visi sekolah ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan dari kurikulum Merdeka, yaitu proses kegiatan pembelajarannya berpusat pada murid. Kalau visinya sudah mencerminkan yang ada pada profil pemuda Pancasila, kemungkinan tidak perlu dirubah. Hanya apabila ada visi yang belum setara dengan tujuan dari kurikulum Merdeka, barangkali itulah yang perlu didiskusikan pada perumusan sebentar nanti. Tapi kalau sudah memenuhi dengan apa yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka, boleh barangkali mendiskusikan upaya-upaya apa atau kegiatan apa yang dilaksanakan untuk mendorong tercapainya visi sekolah yang sudah ada tersebut. Barangkali itu sekedar gambaran. Selanjutnya, untuk lebih
mengefektifkan waktu atau untuk lebih mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada calon guru penggerak untuk memimpin diskusi ini secara langsung ya, karena Bapak Ibu guru penggerak yang akan memandu langsung jalannya diskusi. Kepada Bapak atau Ibu kami persilakan. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Mohon izin ya Bapak Ibu, berdiri saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Pertama-tama sebagai umat beragama tentunya kita mengucapkan syukur ya, syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat ketemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sebagai umat beragama juga kita harus mengaturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap menuntun kita menuju jalan kebenaran sampai saat ini. Pertama-tama juga saya hormati Bapak pengajar praktik yang tepat hadir pada hari ini, yang telah membimbing saya dari pertama sampai sekarang. Dukungannya Pak, terima kasih banyak yang saya hormati. Kemudian untuk Bapak Kepala Sekolah yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Muhammad Tom, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Galang juga yang saya hormati, yang telah banyak memberikan dukungan mulai dari awal saya mengikuti guru penggerak sampai saat ini juga, baik dari segi materi kemudian fasilitas yang sangat luar biasa. Dan tak lupa pula juga saya aturkan, saya hormati kepada Bapak Ibu guru yang telah mendukung saya dalam kegiatan. Selain itu juga kepada tenaga pendidikan juga telah mendukung kegiatan ini. Jadi saya tidak bisa mengucapkan kata-kata karena sampai ya di sini Bapak Ibu, saya mohon izin, bukan berarti saya berdiri di sini saya lebih tahu ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi di sini saya sebagai calon, kalau kata calon itu belum, baru calon guru penggerak. Insya Allah kalau sudah selesai, insya Allah doakan ya Bapak Ibu ya. Iya, dan Bapak Ibu semua semoga bisa juga mengikuti dan semua juga menjadi calon guru penggerak. Insya Allah, amin. Ya, jadi di sini saya adalah melakukan kegiatan ini pendampingan individu yang kedua oleh Bapak pendamping saya, yaitu Bapak Dasdikir SPDSD yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan pendampingan, yaitu untuk mengikuti kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, di sini ada kata visi. Nah, tentu Bapak Ibu tidak asing ya dengan kata visi. Di sini ada perubahan juga. Bukan berarti kata perubahan saya harus merubah visi apa yang ada di sekolah. Tidak ya Bapak Ibu. Ya di sini artinya diskusi kita ini bagaimana kita menyusun, membuat suatu visi, suatu tujuan yang akan kita ingin capai. Ya kalau kita di organisasi kan ada tujuan yang ingin kita capai. Ya, apakah visi kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan? Bagaimana kedepannya untuk siswa? Nah itu tujuannya Bapak Ibu. Kalaupun nanti ada yang ditambah atau bagaimana, ya nanti kita lihat ya Bapak Ibu dengan adanya diskusi tentang prakarsa perubahan. Ya. Baik Bapak Ibu, di sini ada visi. Ya, di sini Ibu mungkin masih ingat Bapak Ibu pada masa kecil kita pasti pernah orang tua kita menanyakan kira-kira mau jadi apa? Ya tidak Bapak Ibu? Iya. Ya salah satunya apa Bapak? Bisa contohnya? Iya, dokter. Itu kan tujuan ya, tujuan, misi. Oh saya jadi dokter. Pasti ada orang tua bertanya, pasti anak ada respon untuk menjawab. Sama dengan kita di sekolah. Ada orang tua, ada guru, ada siswa sebagai anak. Nah bagaimana ke depannya anak ini? Kemudian selanjutnya
Nah, di sini seperti biasa Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik ya, yang saya buat. Sebelum kita melangkah selanjutnya ya ke materi selanjutnya, yaitu apakah Anda, maksudnya Bapak Ibu, setuju dengan pernyataan berikut ya? Di sini ada beberapa pernyataan. Apakah visi merupakan rangkaian kata, di dalamnya terdapat impian, ada cita-cita, kemudian atau nilai inti dalam suatu lembaga atau organisasi. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju? Visi itu mencakup itu? Setuju? Iya, setuju. Boleh berikan alasan satu orang, Bapak Ibu? Ya, pemanasan awal. Dengan setuju untuk mendukung yang pertama, mohon izin Bapak, saya berjalan. Ada? Saya setuju. Iya, mungkin setuju. Iya. Pak Samsul. Iya. Ya, silakan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? Saya masuk di poin pertama. Visi merupakan rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai dalam inti dalam suatu lembaga atau organisasi. Iya. Kalau yang namanya tadi apa, perubahan apa? Apa tadi? Ada kata perubahan atau iya. Apakah kalau boleh saya berikan usul di sini dalam rangkaian kata itu dimasukkan kata apa ya? Karena ini kita akan mencapai tujuan pesan. Iya, pesan. Apakah dia bisa dimasukkan kata pesan atau dia mengandung makna pesan? Kalau dilihat di sini visi merupakan hanya sekedar rangkaian kata-kata, tapi tidak ada mengajak atau mendorong atau pesan. Jadi hanya sebatas paparan rangkaian kata-kata saja. Jadi kalau kita membaca sepertinya tidak ada rasa terpanggil atau perintah atau iya seperti. Terima kasih banyak Bapak Guru Pak Samsul. Iya, dulu untuk Bapak Guru Pak Guru. Iya, luar biasa ya. Iya, terima kasih. Kan di sini masih pertanyaan pemantik ya, Bapak Ibu. Nah, setuju dengan tidaknya. Ini kan ya? Iya, betul sekali. Di sini memang harus ada, kan biasa ada pendapat masing-masing ya, setuju dengan tidaknya. Ya. Di sini memang harus ada dorongan, dukungan. Apa yang ingin kita capai, gitu ya Pak Guru? Iya. Nah, di sini kan kita belum membahas bagaimana membuat suatu perubahan. Ya, nanti kita lihat berikutnya. Pasti itu ya Pak Guru. Kita akan melihat ke belakangnya. Otomatis memang harus ada dukungan. Berarti antara setuju dengan tidak ya. Terima kasih masukannya Pak Guru. Ya. Selanjutnya, visi menjadi tujuan di masa depan. Setuju ya? Jelas, di masa depan harus ada tujuan ya? Iya, terima kasih. Kemudian visi dibuat secara sepihak oleh instansi atau lembaga. Setuju Bapak Ibu? Iya, sangat mungkin ya, sangat tidak setuju. Betul. Karena itu biasanya kalau visi seperti ini, baru saja kita mau membuat bagaimana suatu visi terbentuk, saja kita harus ada lebih dari satu atau dua orang. Kalau boleh malah lembaga yang ada di situ harus ada semua. Ya ini kan baru istilahnya kita baru merumuskan ya. Iya Bapak Ibu, terima kasih. Visi, visi. Di sini visi itu sebagai bayangan, apa? Bagaikan atau membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Betul tidak? Kalau kan visi itu belum tahu kita ya. Iya, masih seperti apa ke depan? Masih ada, itu membayangkan tidak? Membayangkan ya? Iya, pasti kita membayangkan akan seperti apa ke depan ini. Nah, itu maksudnya. Kemudian visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuan. Ya, siap Bapak Ibu, itu visi. Jadi visi juga dapat diibaratkan, ibarat maksudnya istilah, dia sebagai bintang penunjuk. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju? Iya.
Mungkin ada pendapat bagaimana Bapak Ibu tentang kenapa dikatakan dia sebagai penunjuk arah. Yang seperti apa itu penunjuk arah? Artinya ada pedoman untuk ke arah sana. iya, betul sekali. Terima kasih Ibu Irma. Pedoman ya, iya pedoman, penunjuk. Kalau kita nggak punya penunjuk, nggak punya pedoman, apa yang terjadi? Kalah kabut. Iya kan, lari sana lari sini, kacau dalam suatu instansi. Ya, jadi kita mencari satu arah dalam satu misi di suatu instansi, terutama di sekolah misalnya ya. Kalau di sekolah yang sekarang. Kemudian di sini masih mengenai visi. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Jadi visual, kalau visual itu nyata ya, iya nyata. Yang kita inginkan nyata di masa depan seperti apa? Dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Jadi apa yang kita ingin wujudkan, apa yang ingin kita capai, apa yang diinginkan harus ada perencanaan. Iya, ada perencanaan. Sebagai seorang guru, saya pribadi dan kita sebagai pendidik membayangkan suatu visi. Apakah kita telah menyertakan gambaran murid ke dalamnya? Kalau visi itu kan biasa harus ada gambaran murid, bukan hanya tujuannya kita guru mengajar harus mencapai target seperti ini. Berarti ada gambaran yang kita inginkan pada peserta didik kita. Seperti apa yang diajarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, kita adalah sebagai seorang pendidik, itu sebagai penuntun, ya penuntun, apalagi Bapak Ibu, penuntun, kemudian ya membimbing dengan sepenuh hati, dengan sabar, dengan keikhlasan. Nah itulah yang diajarkan oleh Bapak Ki Hajar. Bagaimana cara kita mengikhlaskan diri kita, karena kita jengkel ya Bapak Ibu ya. Iya, maunya kita, visi kita seperti ini, tapi kenyataannya tidak langsung. Nah, jadi disitulah dilatih kesabaran sebagai seorang pendidik. Bagaimana untuk mendapatkan suatu tujuan tadi. Dilatih kesabarannya kita, dituntun. Siswa yang tadinya kita anggap itu nakal, ternyata setelah kita telusuri terus, ternyata ada di balik kejadian itu, misalnya dia lambat atau dia suka pukul, mungkin kurangnya kasih sayang. Setelah kita kunjungan rumah, ya ternyata kurangnya kasih sayang. Padahal visi saya, ini harus seperti ini, pencapaiannya harus disiplin, ini semua. Nah itu maunya kita. Tidak ada lagi yang bersalah, tapi tidak. Itulah karakter siswa bermacam-macam. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus lemah lembut. Bagaimana cara kita mengambil hati, bagaimana merangkul. Kemudian kalau masih belum belum nggak bisa langsung maksimal ya, maksudnya ada perubahan, ya kita bicarakan secara kolaborasi bersama-sama Bapak Ibu BK, kemudian guru lain, wali kelas. Kalau tetap tidak ketemu lagi, ternyata visi lagi belum ketemu, kita melakukan kunjungan ke orang tua siswa. Itu yang satunya, atau kita panggil ya, kalau bisa kita yang berkunjung ya. Karena untuk mencapai visi ini bukan hanya untuk tujuan semata-mata maunya kita sendiri, kita juga harus bekerja sama dengan orang tua siswa ya. Terima kasih. Bagaimana pentingnya visi tentang murid? Mari kita membuat gambaran yang bertemakan, bukan gambar, maksudnya gambar ini artinya bukan kita menggambar ya Bapak Ibu, gambaran bagaimana kira-kira mengenai murid kita, murid Bapak Ibu, kita dapatkan 5-10 tahun yang mendatang. Apakah mau seperti ini terus? Nah, pasti ada tidak bayangannya Bapak Ibu? Ada gambaran-gambaran, impian-impian. Ada. Yang salah satunya apa? Ada yang bisa mungkin Bapak Ibu? Yang diinginkan? Contoh? Ingin seperti
seperti ini siswa saya. Ya Bu, suaranya kurang besar sedikit, ya. Iya, habis suara. Iya, pasti semua menginginkan adalah peserta didik kita adalah menjadi pribadi yang baik, berkarakter baik, religius, itu semua yang kita inginkan. Iya. Yang mencakup di profil ada 6 elemen, ya elemen 6 profil apa di pelajar Pancasila. Di situ ada 6 elemen ya Bapak Ibu yang sering kita terapkan. Insya Allah tiap hari ya. Ya kalau lupa kita saling mengingatkan. Oke. Visi ya, visi sekolah tadi kita harus tidak langsung jadi Bapak Ibu ya. Jadi tidak langsung saya menginginkan siswa yang berakhlak. Ya berakhlak tadi itu yang seperti apa? Tentu kita harus ada ke belakang dulu. Yang seperti apa? Otomatis kita harus membuat langkah-langkah. Pertama melengkapi kalimat-kalimat rumpang yang bisa kita kita kaitkan, kita rumuskan bersama-sama sehingga nanti jadilah suatu visi visi ke depannya. Yang pertama di sini saya minta Bapak Ibu untuk melengkapi kalimat yang ada di depan ini. Ini ada titik-titik ya Bapak Ibu. Yang melengkapi kalimat rumpang. Ya, pasti ada impian. Saya memimpikan murid-murid yang pasti masing-masing guru berbeda-beda. Ya kan? Iya, silakan Bapak Ibu coba. Kita ambil permainan sedikit masing-masing untuk ungkapkan pendapatnya tentang kalimat rumpang. Saya memimpikan murid-murid saya yang itu saja nih. Boleh? Ya, betul visi. Visi ya, visi sekolah tadi. Kita harus tidak langsung jadi, Bapak Ibu ya. Jadi tidak langsung saya menginginkan siswa yang berakhlak. Ya berakhlak tadi itu yang seperti apa? Tentu kita harus ada ke belakang dulu. Yang seperti apa? Otomatis kita harus membuat langkah-langkah. Pertama melengkapi kalimat-kalimat rumpang yang bisa kita kita kaitkan, kita rumuskan bersama-sama sehingga nanti jadilah suatu visi visi ke depannya. Yang pertama di sini saya minta Bapak Ibu untuk melengkapi kalimat yang ada di depan ini. Ini ada titik-titik ya Bapak Ibu. Yang melengkapi kalimat rumpang. Ya, pasti ada impian. Saya memimpikan murid-murid yang pasti masing-masing guru berbeda-beda. Ya kan? Iya, silakan Bapak Ibu coba. Kita ambil permainan sedikit masing-masing untuk ungkapkan pendapatnya tentang kalimat rumpang. Saya memimpikan murid-murid saya yang itu saja nih. Boleh? Ya, betul visi. Terima kasih. Saya memimpikan murid-murid saya akan menjadi lebih baik, lebih pintar ke depannya. Terima kasih. Boleh saya tambahkan sedikit. Kalau saya memimpikan murid-murid saya ke depannya yang untuk berketuhanan dan beretika. Saya memimpikan murid-murid yang percaya diri dan disiplin, berdisiplin. Yang poin kedua, saya percaya bahwa murid saya adalah siswa yang memiliki potensi. Masih ada pendapat lagi? Masih ada? Iya, terima kasih banyak Ibu. Dari suara Bapak yang kedua atau yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan apa? Nah, tadi kan kalau saya memimpikan murid ya, impian kita Bapak Ibu ya, termasuk saya pribadi juga, saya sebagai seorang pendidik juga, saya memimpikan seperti Bapak Ibu juga, seperti itu yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Kemudian saya percaya bahwa murid saya adalah siswa yang
memiliki karakter yang baik, kemudian berakhlakul karimah, sopan, santun, dan pasti keinginan kita semua ya Bapak Ibu. Ya lanjut. Nah ini ada lagi yang di belakang adalah di sekolah. Bagaimana Bu yang belum tadi? Oh ya, di sekolah saya mengutamakan ada Ibu Kesiswaan, Ibu Hermawati. Iya. Pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal. Masih ada sambungannya mungkin? Barangkali itu saja. Terima kasih, luar biasa semua jawabannya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Oke. Iya. Jelas itu pendidikan karakter itu semua adalah impian juga kita, karena kedepannya visi kita adalah memiliki siswa yang berkarakter. Lanjut, murid di sekolah saya sadar betul bahwa ada yang bisa sambung. Saya sadar betul, saya dan bagaimana tadi? Iya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa kira-kira apa ya Bapak yang cocok ya di situ. Oke. Di sekolah merupakan rumah kedua dari mereka. Iya, luar biasa. Boleh diulang lagi Bapak Ibu? Oke, ulangi lagi sekali lagi. Luar biasa ini. Ini yang jarang ini. Yang Seulangnya, murid di sekolah adalah sadar bahwa sekolah itu merupakan rumah kedua dari mereka. Iya, sangat setuju ya Bapak Ibu. Iya, adalah rumah kedua, betul. Iya. Aduh. Ya, iya, kita di sini Bapak Ibu kita ajak siswa kita kita rangkul, kita adalah sebagai orang tua dan sekolah ini adalah rumah kedua mereka. Dan kita juga orang tua kedua mereka, jadi kita sayangi. Bagaimanapun kita jengkel dengan siswa, tetap kita rangkul. Iya, itulah ujian buat kita ya Bapak Ibu. Sama, saya juga pernah mengalami Bapak Ibu. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk, nah buat Mira mungkin bisa. Saya yakin untuk, saya dan guru lain. Nah ini harus ada kolaborasi nih. Iya, tentang kolaborasi. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk. Iya, terima kasih Bapak Pak Samsul Bakri. Ya harus kolaborasi ya. Saya di sekolah saya, Murid di sekolah saya. murid di sekolah saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kalau tidak ada kerjasama antara kita semua dan kerjasama atau hubungan yang bersinergi di antara kita, tentunya tujuan yang kita akan capai tidak akan sukses. Jadi kalau ada kerjasama yang baik, kekompakan pasti tercapai. Oke, terima kasih, luar biasa itu yang kami harapkan. Iya, setuju semua Bapak Ibu? Ya, harapannya ini harapan dan semoga kita sebagai pendidik tetap melakukan kolaborasi. Penting itu untuk kolaborasi. Kalau kita jalan sendiri-sendiri, ini maunya saya seperti ini, tapi nggak mungkin terjadi ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita tetap harus ada kolaborasi dalam pembuatan satu visi yang ingin kita impikan, kita inginkan untuk murid kita di masa depan. Oke, selanjutnya, ya ini yang terakhir. Oke, Ibu Hasmiati, ya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa siswa itu merupakan calon generasi penerus bangsa. Betul, setuju ya Bapak Ibu ya? Iya, saya juga setuju. Luar biasa, tidak sampai pikiran untuk ke situ. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, tidak sampai dari pikiran saya Ibu. Ya ternyata betul sekali. Itu tujuan kebangsa, berarti yang lebih luas, bukan hanya di dalam sekolah tetapi di lingkungan luar itu juga harus terbentuk. Ya.
inilah kalimat rumpang ya Bapak Ibu yang harus kita apa namanya, ini kalimat rumpang istilahnya apa? Ada yang tahu kalimat rumpang? Atau iya, kalau kita lihat ada titik-titik berarti melengkapi, ya ada tujuannya untuk kenapa kosong ya, ada kosong di dalamnya. Oke. Ini contoh, ini yang sudah saya ini menurut saya. Kalau ini kan tadi kita diskusi ya, capai bersama, jadi insya Allah nanti dirembuk kembali menjadi suatu kalimat untuk mencapai suatu tujuan. Iya. Kalau saya di sini, saya akan memimpikan, ya saya juga punya pendapat ya Bu ya. Iya, kalau pendapat saya yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang berketuhanan dan beretika, kemudian senang, kemudian berdiskusi dan belajar hal baru, berani tampil dan berpendapat, dan murid dengan lulusan berkualitas. Ya itu jelas, itu kita impikan semuanya mencakup. Ya tapi semua tadi semua sudah ada yang Bapak Ibu ucapkan, ya Ibu sampaikan tadi. Iya. Terima kasih banyak. Pertanyaan tadi untuk melengkapi. Gunakan pertanyaan pertanyaan berikut untuk kemudian dirumuskan dalam sebuah visi. Ini untuk merumuskannya. Jadi ada pertanyaan, apa makna pertanyaan visi bagi Bapak atau Ibu di sini? Jadi ada apa makna? Berarti harus tahu makna ya. Kalau kita mau membuat suatu pertanyaan harus ada makna di situ untuk mencapai sebuah visi. Kemudian apa harapan? Ada tidak harapan, Bu? Ada ya, ya harapan dengan kalimat timbang tadi ada harapan. Ya ada makna di dalam kalimat. Kemudian makna itu pasti ada harapan ke depannya di masa depan. Kemudian selanjutnya apa sekolah kita? Kira-kira ada yang kita yakini? Ya kita meyakini ya. Misalnya apa keyakinan yang kita yakini bersama di sekolah? Yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan tadi, bahwa kita sebagai pendidik harus dengan ikhlas menuntun siswa kita untuk mencapai suatu impian, ya untuk mencapai visi itu dengan cara kolaborasi, misalnya ya kolaborasi, iya. Ya lanjut untuk pendidik. Ya itu kan kita sudah punya visi ya Bapak Ibu. Visi kita di sini, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk peserta didik? Berarti kita harus mengacu menyesuaikan dengan apa tadi Bapak Ibu yang 6 elemen tadi? Iya, profil pelajar Pancasila. Jadi di sini sudah mulai mengacu ya Bapak Ibu, sudah melengkapi tadi kalimat rumpang. Kemudian kita sudah masuk lagi. Kita sesuaikan apakah visi sekolah kita yang sekarang sudah ada di dalamnya gambaran profil pelajar Pancasila tadi. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ya nanti Bapak Ibu lihat apakah visi kita bertambah atau sudah ada di dalamnya. Kalau sudah ya kita terus, kalau tidak ada perubahan atau bagaimana, otomatis kita harus rembukan juga, harus kolaborasi mencari suatu hasil dengan cara mufakat ya Bapak Ibu. Karena di sini bukan berarti saya harus langsung merubah ya Bapak Ibu. Nah di sini saya cuma kaitkan apakah dengan penjelasan tadi visi kita itu sudah berkaitan atau belum ya. Lanjut di sini sikap dan perilaku yang mencerminkan visi telah dirumuskan. Nah, sikap dan perilaku yang mencerminkan visi, yaitu misalnya datang tepat waktu, ya pasti kan di situ masuk ya. Ya, itu rumusan ya, rumusan. Maksudnya yang mencerminkan salah satu visi yang telah dirumuskan. Kemudian mengajar dengan menyenangkan, murid yang disiplin, sopan terhadap guru, orang tua yang mendampingi anak belajar di rumah. Sudah pasti itu harus ada dukungan dari orang tua. Iya, pasti kita setuju semua ya Bapak Ibu. Iya, inilah sikap dan perilaku yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Lanjut. Di sini ada istilah inquiry apresiatif sebagai paradigma. Ya, jadi
untuk dapat mewujudkan visi sekolah, impian, visi ya, impian, dan dalam melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Ya tidak, ya harus ada pendekatan atau sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jika diberatkan, seperti seorang pelari yang memiliki tujuan mencapai suatu garis finish. Iya, Bapak Ibu ya. Iya. Kalau lomba ya, pasti kan ada tujuan. Saya harus sampai di titik ini, dari titik A titik B ya, misalnya seperti itu sampai finish. Maka ia butuh peralatan yang mendukung. Ya, kita membuat visi harus disesuaikan dengan kondisi. Peralatan itu mendukung tidak dengan kondisi yang ada di sekolah kita, mendukung tidak, karena kita tidak boleh ikut-ikutan dengan visi sekolah lain. Visi sekolah lain kok bagus sekali seperti ini, kita ikut-ikutan. Ya tidak, kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Maksudnya ada dukungnya, apakah mendukung atau tidak. Nah, kemudian dalam belajar kali ini kita akan mengeksplorasi paradigma tersebut, yaitu inquiry apresiatif atau yang istilahkan IA, inquiry apresiatif. Ini dikenal, ya ini istilah ya, ini dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ada kerjasama di dalamnya. Kemudian apa semua di dalamnya? Ada elemen apa semua di dalamnya? Lanjut, di sini IA atau inquiry apresiatif tadi menggunakan prinsip-prinsip utama psikologis positif. Itu tidak psikologis, pasti ada psikologisnya. Kemudian pendidikan positif itu harus berkaitan. Kemudian pendekatan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Ya, sudah pasti itu ya, Bapak Ibu. Inti positif ini merupakan potensi dan aset. Ya, sebagai aset. Ia memiliki dengan menggali hal-hal positif keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki organisasi. Terus kalau kita kan adalah suatu organisasi. Ya. Sebelum organisasi nampak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan sebuah perubahan. Kita kan ingin melakukan suatu perubahan dalam organisasi kita. Ya, masih inquiry apresiatif di sini sebagai pendekatan manajemen perubahan atau disebut dengan istilah BAKJA. Nah ini Bapak Ibu ada istilah. Ternyata kita membuat visi itu ada alurnya, ada tahapannya. Ya tidak semata-mata langsung jadi. Nah tadi IA tadi itu inquiry apresiatif tadi yang tadi ada kolaborasi juga ya di dalamnya kolaborasi tadi. Kemudian kita menyesuaikan dengan keadaan sekolah ya. Ya itu di sini ada pendekatan manajemen perubahan. Nah itu ada alur disebut dengan BAKJA ya, di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah. Ya betul Bapak Ibu? Iya. Kemudian Bapak ini mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Itu yang tadi sudah kita bahas di depan. Lebih baik lagi. Ya, harapan kita ya, Bapak Ibu. Nantinya kelemahan, kemudian selain kelemahan pasti ada kekurangan dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi, tidak sinkron, tidak kalau relevan ya sejalan ya, tidak sejalan. Itu yang kita hindari semua itu. Ya. Berpihak dari hal positif yang telah ada sekolah, kemudian menyelaraskan, menyimpangkan ya, diselaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian yang tadi kita cita-citakan tadi. Iya, dengan itu kita menyelaraskan. Kemudian dan visi
setiap warga sekolah. Apa yang kita capai, ingin kita capai. Lanjut, tadi ada istilah inquiry apresiatif, itu di dalamnya ini Bapak Ibu bisa lihat ada istilah tadi bagja ya bagja itu apa, kata A itu ada artinya, ada istilah apa ya, itu adalah bagja. B buat pertanyaan ya, buat pertanyaan. Kemudian A, ambil pelajaran. Kemudian langkah berikutnya gali mimpi. Kemudian jabarkan rencana, atur eksekusi. Jadi tidak semata-mata langsung jadi. Ternyata kita buat dulu pertanyaan yang seperti tadi. Apa yang kita impikan? Kita buat yang pertanyaannya ada makna ya, yang ada makna, ada arti. Nah di sini kita harus lewat alur dengan istilah bagja tadi. Ya lanjut. Nah di sini saya jabarkan satu-satu ya Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya, pertanyaan dibuat pertama, dibuat apa? Buat pertanyaan utama. Ya ada buat pertanyaan utama. Di sini atau define, di tahap ini kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah. Ya sudah pasti itu kalau kita mau membuat suatu rumusan pasti ada arah. Ya ada arah ya Bapak Ibu. Ya ada ikan. Ya. Kemudian ambil pelajaran. Ya atau discover. Atau sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu tentang bagja? Istilah ini belum. Ya saya pribadi Bapak Ibu terus terang belum tahu apa ini bagja. Saya kira bagja. Enggak, ternyata bagja ada istilah untuk apa Bapak Ibu? Ya bagja. Ya ternyata ini bagja. Iya atau adik timba. Boleh Bapak Kepala Sekolah mau tambahkan? Kalau dalam bahasa Iya, tunggu dulu. Iya Bapak Kepala Sekolah izin. Iya ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada juga namanya 4W 4W 1H. Ini sini semuanya. Iya. Sebentar saya jelaskan dulu. Iya nanti ada Bapak yang simpulkan lebih dalam lagi. Iya. Saya alur garis besarnya ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah mulai ada bayangan Bapak Ibu untuk menentukan visi? Sudah ada bayangan? Sudah ada. Ternyata visi itu tidak langsung jadi ya. Iya, tapi sudah ada ya Bapak Ibu. Iya sudah ada. Ambil pelajaran. Iya. Di sini pada tahap ini Bapak Ibu kita semua itu mengumpulkan berbagai pengalaman. Ini jelas ada pengalaman kan kalau kita membuat visi. Iya ada pengalaman. Mungkin teman yang satu tidak ada, yang satu ada. Berarti saling melengkapi, saling mendukung. Iya. Di sini mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai, ya yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif. Ya sudah pasti itu. Kemudian yang ketiga gali mimpi. Nah mimpi bukan cuma tidur yang mimpi. Ya saat tidur saya mimpi. Ternyata dalam membuat visi juga ada istilah gali mimpi. Kan ada impian ya? Iya yang sudah kita bahas tadi. Ada atau dream. Nah ini bahasa Inggris, mohon maaf kalau pengucapannya salah. Ya Bapak Ibu yang mengajar bahasa Inggris, ya dream. Iya pada tahap ini kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan. Ya sesuai tadi dengan kita tadi. Oke. Iya. Bagian apa lagi sekarang kita itu Ibu? Di J ya, J. Ternyata dia jabarkan rencana ya yang tadi kita rencanakan, kita jabarkan atau desain. Iya, desain ya. Di sini kita merumuskan rencana atau tindakan. Ya, merumuskan rencana atau tindakan tentang hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan suatu misi yang kita inginkan tadi atau visi yang kita inginkan ya, atau kita ingin capai. Bisa Bapak Ibu? Nah, kita lanjut lagi. Yang atur eksekusi atau A ya, iya bagian A atau deliver. Ya A atur eksekusi. Apa yang kita eksekusi ini?
Iya, ada istilah lagi kalau mimpi ya kita mimpi. Ternyata buat visi juga ada impian, mimpi kita. Nah sekarang ada atur eksekusi. Apa yang kita eksekusi ini? Abang Iya istilah. Iya eksekusi. Kira-kira apa menurut Bapak Ibu ini? Ya? Di bagian ini kita memutuskan langkah-langkah yang akan diambil. Siapa yang akan Bapak Ibu ajak pasti mau untuk terlibat bagaimana strateginya. Ya kalau kita ambil dari kalimat ini apa ya Bapak? Ada yang bisa pendapat? Eksekusi. Bagja, berarti sudah yang terakhir ya? Bagja, eksekusi sudah terakhir. Iya dieksekusi semua. Eksekusi semua, iya. Artinya di sini siapa yang terlibat dalam kita melakukan rumusan tadi, tujuan tadi, kan kita melibatkan iya semua ya kolaborasi. Otomatis ada di bagian perlengkapan, saya siapa, kemudian yang pengalaman di ini, bagian untuk apa? Tentang pelajaran kegiatan, apakah ada daya dukungnya? Nah kemudian untuk di eksekusi ini apakah hanya satu orang, misalnya komite tidak dilibatkan atau dilibatkan? Iya pasti semua dilibatkan, kemudian orang tua, mampu ya itu. Ya selebihnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak. Ya, CGP juga. Iya. Bapak Kepala Sekolah adalah teman CGP juga. Iya, jadi saya garis besarnya. Ini sama ya Bapak Ibu tadi yang penjelasan tadi. Proses inquiry sudah tadi ya kita tentang bagja. Insya Allah ya kita pahami bersama, kita gali bersama ya Bapak Ibu sama-sama. Ya, itu Bapak Muhammad Don. Terima kasih banyak sebagai kepala sekolah saya ya. Rekan CGP saya yaitu Bapak Muhammad Don. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak kita bisa pahami bersama bagaimana cara kita menyusun suatu misi ke depan, visi ke depan. Ya di sini ada sebelum saya akhir di sini ada refleksi ya Bapak Ibu. Ya refleksi. Ya sebelumnya ada pertanyaan di sini. Oleh apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah? Apa inisiatif perubahan? Ada inisiatif? Ini ada kaitannya dengan yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Ada kaitannya, pasti ada inisiatif di situ. Boleh pendapatnya? Kemudian boleh digabungkan juga dengan apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Itu tadi sudah dijelaskan juga mengenai kolaborasi. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Akan ada yang bisa berpendapat? Ibu, silakan. Dengan mengacu visi apa yang ingin kita capai. Silakan. Ya, inisiatif yang perilaku yang mencerminkan visi. Ya, silakan. Bu, bisa? Ya. Ya, silakan Bu. Ya, kalau menurut saya untuk poin yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Ya, jadi untuk inisiatif perubahan yang dapat dilakukan yaitu kita saling bekerja sama untuk membuat suatu perencanaan yang tentunya kedepannya bisa merubah atau memperbaiki keadaan atau lingkungan sekolah kita untuk lebih baik lagi. Ya, saya rasa hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada lagi mungkin Bapak Ibu untuk mencapai? Ya, Pak Guru. Mohon izin. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Apa ini inisiatifnya dalam rangka perubahan ya? Sesuai tadi dengan
paparan atau pengertian tentang visi tadi harus sesuai dengan zaman dan lingkungan di mana kita berada. Jadi kalau di sini ada kata inisiatif perubahan, saya punya inisiatif bagi poin yang tidak lagi sesuai atau sudah update, kalau boleh kita sesuaikan lagi dengan zaman sekarang ini dan lingkungan yang sudah expired atau tidak sesuai lagi, kalau boleh kita tata kembali atau kita bentuk kembali supaya visi kita itu sesuai dengan pernyataan bahwa visi sesuai dengan zaman dan lingkungan di mana kita berada. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Di sini tadi sudah sangat jelas kita dengarkan bersama tadi sampaikan oleh rekan kita mengenai inisiatif kita bagaimana untuk mewujudkan suatu visi yang akan kita capai. Otomatis intinya adalah menyesuaikan dengan keadaan lingkungan di tempat tinggal kita. Kemudian untuk lebih baik lagi bagaimana, ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada dari dalam diri kita dan kerjasama tidak akan terwujud itu semua. Kemudian kalau kita kaitkan tadi ada perubahan, kalau mau dirubah, ya insya Allah ke depannya visi kita akan sesuaikan dengan yang disampaikan oleh rekan juga tadi, yaitu ada 6 elemen di profil pelajar Pancasila. Mungkin visi yang kita punya yang ada di sekolah kita, mungkin masih ingat Bapak Ibu, visi kita mungkin boleh kita colek sedikit ya, boleh? Bisa ya Bapak Ibu, ada yang masih ingat? Masih? Ya, mohon izin ya Bapak Ibu, kita lihat bersama apakah ada arti dari kata. Kita menggunakan kata. Tadi bagja, sekarang akbar. Ya, nama apa? Iya, akbar. Di sini ada aktif, kreatif, bersih, aman dan religius. Ya, kita munculkan. Di sini kalau kita lihat bersama, kita lihat bersama apakah visi sekolah kita yang sebelum tadi itu mohon izin ya. Iya, kita lihat sama. Apakah sudah mengacu sesuai dengan 6 elemen itu? Tidak boleh, mungkin tidak semua ya Bapak Ibu, tidak segampang itu ya kita melakukan semua itu. Apakah sudah mencakup? Ada di sini. Ada yang bisa berdapat mungkin? Ya, silakan Ibu Mas. Saya lihat sesuai dengan program Pancasila yaitu masuk di poin 1 yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu masuk poin religius. Lanjut teman. Kalau kreatif kan sudah kita disampaikan tadi sudah kepala sekolah yaitu kreatif mengenai guru prakarya kreatif melaksanakan yaitu tugasnya yaitu membuat bahan yang ada di sekitar kita digunakan menjadi alat untuk membuat prakarya untuk anak-anak. Terus lagi untuk kita semua, iya. Jadi di sini ternyata visi kita munculkan sekarang. Kalau memang nanti ada perubahan atau kita revisi, ya nanti kita perbaiki bersama, tidak bisa hanya sendiri ya insya Allah ke depannya. Tapi ternyata visi kita sudah ada di dalam pelajar profil Pancasila dan 6 elemen sudah mencakup. Ada kreatif, ada kreatif tadi. Kemudian itu kreatif tadi masuk profil pelajar Pancasila yang kelima. Kemudian kalau yang religius, yang terakhir religius itu masuk di profil pelajar Pancasila yang paling pertama, yaitu masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada yang bisa sebutkan semuanya kita supaya lengkap? Ada yang bisa? Yang guru PKN biasanya atau pakar? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesampakannya. Sebelumnya saya ingin menambahkan tentang kreativitas. Sebenarnya di SMP Doralang ini bukan cuma gurunya yang kreatif, siswanya juga. Ini saya lihat
ketika saya malah ngajar di kelas 7A, 7A itu tidak ada penghapusnya seperti juga 8A. Tapi ini anak-anak kreatif ya. Saya bilang kalau tidak ada minggu depan saya tidak masuk mengajar. Ternyata anak-anak membuat penghapus. Ya, penghapusnya saya pakai, kenapa lain isinya? Ternyata isinya ini bukan kapur, tapi sabut kelapa yang apa itu dicincang-cincang itu isinya baru jangan jahit, kemudian jadilah sebuah penghapus. Sangat kreatif juga siswanya menggunakan disiplin kita seperti itu. Ya, sekalian saja ya. Saya sambung lagi. Visi sekolah di sini ada kata aktif, kreatif, bersih, aman, dan religius. Kalau kita melihat semua kata yang ada di sini semuanya saling berkaitan dan saling ada hubungan pengaruh. Cuma di sini saya garis bawahi kata aman, bahwa kata aman inilah yang menentukan semua aktif, kreatif, bersih, dan religius. Tanpa ada kata aman, maka keempat kata itu tidak akan bisa kita capai. Nah, minta maaf saya sama bapak kepala sekolah saya. Sebenarnya bukan juga saya cuma sekedar mengeluarkan isi hati saya. Kita saya rasa tidak akan bisa tercapai keempat kata yang sudah diukir dengan tinta emas itu ya, karena dengan melihat kenyataan yang ada sekarang juga tidak sesuai dengan zaman dan lingkungan kita di sini. Kelas-kelas, keamanan, kebersihan, fasilitas, ya saya rasa ini Bapak Kepala Sekolah sudah sudah paham sekali, sudah tahu apa maksudnya saya. Jadi bukan berarti saya memberikan dalam hal ini, cuma sekedar memanggil, mengajak, mengingatkan ya bahwa kata aman di visi sekolah ini sangat penting sekali untuk mengcover kata aktif, kreatif, bersih, dan religius. Terima kasih. Bapak Ibu atas pendapatnya tentang visi sekolah kita. Di sini tadi sudah dipaparkan pertama ya, sudah dijelaskan. Ada berpendapat bahwa kreatif. Oke, kalau di sekolah kita alhamdulillah Bapak ya, kami di sini alhamdulillah sudah mulai memanfaatkan bahan-bahan bekas ya. Apalagi di beberapa sekolah kami ini adalah perkebunan kelapa. Ya, jadi manfaatkan sabut kelapa. Kita kerjasama dengan guru-guru lain, terutama yang berbidang khusus bidang kerajinan di prakarya, kita manfaatkan tersebut sampai jadi pot. Bahkan tadi dari Pak juga dari Bu Suci, yaitu selain pot yaitu manfaatkan menjadi hapus tanpa disuruh. Apa yang kurang di kelas mereka membuat sendiri, alhamdulillah pelan-pelan karena tidak spontan. Siswa kita langsung yang kita inginkan, ternyata alhamdulillah dengan kesabaran insya Allah ke depannya lebih baik lagi. Ya, tadi dengan visi sekolah juga yang disampaikan oleh Pak Sabtur, ya ini ada kata aman yang insya Allah kalau memang bisa kita perbaiki, mungkin kita rubah atau mewujudkan. Ya ini kan inti ya, kita memimpikan ya, bukan impian, memimpikan. Apa yang kita impikan? Sekolah kita menjadi yang aman. Memang kita tidak langsung spontan aman. Ya kita perlu proses pelan-pelan. Kadang kita mengajar saja yang lingkungan kecil, ya lingkungan kecil ya, nggak usah lingkungan yang nggak luas lagi di depan sekolah. Kadang kita bagaimana menguasai kelas, bagaimana mengamankan dalam kelas, memang perlu itu kayaknya aman juga. Ya, tapi kalau ada pun yang mau revisi untuk diperbaikan, ya nanti kedepannya insya Allah kita akan perbaiki kembali. Ya Bapak Ibu, insya Allah ya sesuai dengan kita mengacu ke 6 elemen yang ada di profil pelajar Pancasila, insya Allah. Nah, sebelum saya mengakhiri dari sini Bapak Ibu tadi sudah kita dengar bersama bahwa kita akan bukan berarti merubah ya, kita akan merevisi nanti insya Allah ke depannya visi sekolah kita sesuai dengan harapan kita ya Bapak Ibu, bagaimana peserta didik kita, karena di sini harus berpusat kepada peserta didik atau murid kita ke depannya supaya menjadi lebih baik dan kita membudayakan
budaya positif tetap harus diterapkan di dalam kelas maupun di luar sekolah, bahkan di luar lingkungan sekolah yang lebih luas lagi, insya Allah kedepannya dengan bimbingan kita semua, insya Allah. Ya, kalau kita kerjasama, insya Allah ya Bapak Ibu akan tercapai dengan pelan-pelan. Dan insya Allah juga visi sekolah kita akan mengatur ke 6 elemen, tapi tidak semua ya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan, setidaknya 3 atau 4 elemen yang ada di profil pelajar Pancasila. Ya nanti tinggal kita pilih yang mana, apakah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang pertama. Sama kita mesti ingat ya Bapak Ibu. Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Kemudian yang keempat, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Insya Allah di antara itu kita akan mengambil sebagai visi sekolah kita ke depannya untuk tujuan atau impian kita di masa yang akan datang, insya Allah. Ya Bapak Ibu, cukup sekian presentasi dari saya. Ya selanjutnya akan saya serahkan ke Bapak pendamping praktik kami, yaitu Bapak Dasikir. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, semua itu kalau ada yang salah dan berasal dari saya sendiri, dan kalau ada kebenaran itu adalah semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, diskusi ini berakhir. Ada hal yang ingin saya sampaikan sebagai moderator dalam diskusi ini. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi diskusi ini, luar biasa. Dalam diskusi ini berjalan dengan sangat baik, sangat bagus, di mana peserta diskusi sangat aktif mengikuti diskusi ini dengan mengeluarkan saran pendapat. Oleh karena itu, sekali lagi saya sangat mengapresiasi. Kemudian yang berikutnya, kalau saya melihat jalannya diskusi ini, dua yang saya sebut namanya, Bapak Kepsek yang sekaligus calon guru penggerak dan Ibu Triwarsini, ini sangat mumpuni, sangat menguasai materi modul yang mereka pelajari, ya, tentunya baik secara mandiri maupun secara virtual dengan fasilitator dan instruktur. Ini terbukti dengan berjalannya diskusi ini dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi diskusi hari ini merupakan acuan nantinya bagaimana cara menyusun visi misi sekolah ke depan. Jadi Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMP Negeri 1 Galang ini, maaf, SMP Negeri 2 Galang ini sangat ya beruntung, sudah memiliki wawasan luas, ditambah lagi digembleng dalam program calon guru penggerak ini. Insya Allah 4 atau 5 bulan ke depan Bapak Ibu ini sudah bukan lagi calon guru penggerak. Insya Allah sudah hilang calonnya. Bapak Ibu berdua sudah sebagai guru penggerak. Oleh karena itu tentunya Bapak Ibu berdua ini akan menggerakkan Bapak Ibu semua yang ada khususnya di sekolah ini maupun sekolah lain. Oleh karena itu sebelum saya tutup diskusi ini, kami minta kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan motivasi, dorongan atau dukungan dalam program guru penggerak ini, terutama kepada guru-guru yang ada di SMP Negeri
Jadi kepada Bapak Kepala Sekolah, ini kapasitasnya sebagai Kepala Sekolah, Pak. Kepada Bapak Kepala Sekolah dengan hormat kami persilakan. CGT, sekarang saya sebagai kepala sekolah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak pengajar yang saya hormati, rekan-rekan yang hebat semua yang sangat saya muliakan pada hari ini. Saya sebenarnya kagum juga luar biasa diskusi ataupun rapat apa saja, Pak. Alhamdulillah guru-guru di sini sangat aktif memberi masukan yang positif dan mencari solusi, bukan selalu mencari masalah, tapi selalu mendapatkan solusi. Itu yang perlu saya lakukan. Kemudian saya sudah menggeluti calon guru penggerak dengan Ibu Triwarsini. Saya ceritakan dulu sedikit. Awalnya saya merasa bahwa pekerjaan ini siksa. Ternyata saya dalami ada beberapa hal yang saya peroleh. Yang pertama kesenangan, Bu. Ternyata saya bisa senang. Kenapa bisa senang? Yang pertama, teori-teori selama ini yang saya mulai lupakan ketika kuliah, cuma sepintas lalu saya ingat kembali. Yang kedua, saya dapatkan teori bahwa semakin banyak membaca itu mengurangi kepikunan. Ya, sekarang waktu saya sebelum mendatangi guru penggerak Bapak Ibu, ini bukan lagi cerita tapi kisah nyata. Saya pegang kunci motor saya, kunci mobil saya kebetulan diparkir di luar sekolah, lalu saya pegang. Maka saya pulang dengan tas saya pegang kunci saya. Sampai di mobil saya cari kunci tidak ada, dan saya pegang. Baliklah saya kurang guru tanya teman-teman, tolong kunci mobil itu di mana? Saya ini sudah dari sana terus saya simpan di mana? Sambil pegang. Ya. Jadi teman bilang, Pak, dompetnya apa tempatnya? Saya bilang, saya nggak usah lihat, kok saya bilang warna hitam. Dan terus yang Bapak pegang dengan sadar ini tanda-tanda kepikunan. Sehingga saya berkesimpulan seputar agama Bapak ini. Jika kita tidak mau cepat pikun, perbanyaklah membaca Al-Quran. Ya. Iqra, bacalah. Ada berita baca. Jadi saya berpikir bukan hanya membaca Al-Quran, membaca yang baik-baik saja itu pasti mengurangi kepikunan. Ya, karena ada kata Iqra. Mohon maaf saya bukan penceramah, tapi saya mencoba membuka. Kenapa saya membuka, Bu? Karena terbukti dari Bapak Ibu kalau mau supaya terbuka dan tidak cepat mulai tidak sedikit itu pelupa, cobalah masuk guru penggerak. Ya, karena di sana kita tidak dipaksa membaca, Bu, tapi enak. Kenapa? Singkat, simpel dan jelas. Mereka sudah kita paham. Ya, sehingga itu. Jadi apalagi yang masih muda-muda. Ya. Sampai saya katakan sebenarnya ini pendidikan yang luar biasa. Saya sangat menyesal kenapa harus ada tesnya masuk. Nah kalau tidak ada tesnya Bapak Ibu pasti sama guru mau. Kalau diceritakan bagusnya. Jadi saya bagusnya dulu ceritakan. Ya. Dan sebentar juga saya ceritakan Bapak bandingkan kemudian sabun. Kemudian ada enaknya saya juga. Enaknya ini yang saya rasakan. Saya kadang-kadang mau tidur langsung istri bilang jangan ada yang ganggu bapakmu, capek dia, padahal tidak. Kenapa? Karena dia cara dia membaca, merasa senang. Jangan ganggu bapaknya, tidur. Jangan lagi kau macam-macam, capek bapakmu itu untungnya dia ada yang ganggu. Itu sudah untungnya, padahal saya tidak capek sesungguhnya. Yang kedua, Bu, ini yang sangat saya rasakan.
Saya selalu menghubungkan kehidupan nyata saya di rumah di sekolah yang berkolasan yang teori yang saya dapatkan. Saya selalu korelasikan. Ternyata betul Bu. Teori guru penggerak itu sambungkan dan kehidupan saya kadang-kadang saya geleng kepala. Sampai saya katakan dia dapat juga kelakuan saya. Itu bahasa kata dia. Jadi ya penasaran Bapak Ibu. Saya baca-baca, termasuk di PC. Kenapa selama ini kalau kita mau susun visi misi selalu cari di internet, akhirnya yang mulut-mulut. Begitu ditulis orang yang membaca saja bingung, apalagi gurunya yang di dalam. Ya. Padahal bisa kita bikin sendiri, tidak terlalu sulit Bu. Ya. Jadi dengan guru penggerak saya harus akui bahwa luar biasa. Program pemerintah bukan program salah-salah, bukan hanya menyebutkan. Bukan menyebutkan. Sudah pegang, saya sudah tidak lupa. Ya. Saya umurkan di agama, baca Quran bagi yang umat Muslim. Kalau tidak mau, perintah. Kalau hafal ayat-ayat. Nah memang berkaitan dengan firman Allah. Iqra ayat yang pertama dulu, bacalah. Maka disuruh kita belajar sesungguhnya untuk menghilangkan kebikunan. Itu dan obat. Cuma kita kadang-kadang saya bukan ke situ karena saya dapat maknanya. Tapi tata juga saya meskipun nanti tata juga saya baca pula sedikit. Ya, tata tadi. Apalagi kalau yang sudah belajar saya muhasmi. Itu ya. Jadi itu. Yang kedua, ada yang bilang, Pak sulit. Tidak ada yang sulit. Tesnya sulit Pak, tidak sulit. Karena yang ditulis apa yang pernah kita lakukan. Dia tidak minta kita mengarang. Kita tidak perlu jadi sastrawan di sana, harus mengarang. Tapi apa yang kita pernah buat? Kalau kita bingung Pak, tidak usah khawatir persoalan kebingungan ketika mendaftar. Saya sudah 2 orang di sini. Saya sudah katakan, kalau mau mendaftar saja. Kalau sudah ada satu nomor yang bingung, insya Allah saya dengan itu trik. Ya, saya selaku kepala sekolah sudah berjanji membantu. Ya kalau kepala sekolah juga perintahkan kurikulum membantu, pasti membantu. Ya, apalagi tugasnya TGP. Jadi tak bisa khawatir persoalan testing itu, karena yang ditulis itu apa yang pernah kita lakukan. Bukan mulut-mulut, bukan harus buat skripsi, buat penelitian, tidak Bu. Yang sebenarnya kita buat dalam mengajar sekolah. Ya, gitu ya. Ada juga yang bilang habis waktu. Tidak juga Bu. Buktinya saya masih di sini, ada acara keluarga masih saya hadir kalau saya sehat. Menonton bola masih hadir saya di situ kalau saya sehat. Ya. Pramuka orang masih saya ikut camping. Tidak pernah alpa. Tidak juga seperti itu. Menurut saya kita semua dulu anggapan-anggapan orang ini. Yang berikut, ada juga yang bilang begini, CGP, ya tidak usah saya katakan terojek, tapi menganggap bahwa kurang faedahnya, ya karena belum paham. Kalau kita sudah baca, belum paham, yakin. Tanpa dijelaskan orang-orang lain, kita sudah gede kepala, ternyata ini. Ya. Sampai saya sampaikan, kalau, nah sekarang begini Bapak, yang saya jelaskan kemarin itu kan salah satu pun terus-terus, saya tahu kebutuhan dasar selama ini 5 saya tahu itu. Tapi saya belum tahu bahwa disinilah sumber masalahnya. Anak-anak bermasalah, orang tua bermasalah hanya karena persoalan 5 kebutuhan dasar di setempat. Ya. Sekarang kita ini mendiagnosa penyakit lain, obatnya lain. Karena kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, oh di sini penyebabnya, ini obatnya akan terobati dengan calon guru penggerak. Olehnya itu sekali lagi, saya selaku kepala sekolah dengan ikhlas dan penuh rasa gembira pada hari ini dan sebelumnya juga saya sudah utarakan, tolong kalau ada pendaftaran calon guru penggerak langsung daftar Bu, karena faedahnya Ibu akan rasa luar biasa, kenikmatan tersendiri Bu. Ya, tidak usah kita cari nama. Saya sampai baca persyaratannya bahwa untuk menjadi kepala sekolah nanti harus lulus guru penggerak. Untuk menjadi pengawas nanti harus menjadi guru penggerak. Jadi istri
istriku bilang, ini Pak, iya. Saya bilang tadi perasaanku bukan di situ enaknya, Mas. Di mana? Kita belum merasain rasanya enaknya dapatkan ilmu ini. Dan sekarang itu yang tertulis di situ persyaratan dari Kemendikbud, kepala sekolah nantinya harus lulus guru penggerak, pengawas harus lulus guru penggerak. Tapi yang tidak tertulis yang lebih besar bahagianya. Ya, ingat tujuan pendidikan itu intinya adalah mencapai kebahagiaan. Nah kalau kita masuk guru penggerak ada kebahagiaan tersendiri. Ya, yang tadinya ya sekali lagi banyak sekali yang saya rasa Bapak Ibu, sekali lagi tolong Bapak Ibu kalau ada pendaftaran mendaftarlah rame-rame. Kita gunakan lab, ya. Ternyata luar biasa motivasi dari Bapak Kepala Sekolah untuk Bapak Ibu Guru masuk dalam program calon guru penggerak, dan luar biasa juga ya dukungan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini membuktikan bahwa Bapak Kepala Sekolah memang benar-benar akan mengembangkan program yang lebih baik lagi ke depannya, terutama yang berkaitan dengan program guru penggerak. Intinya kalau saya lihat dari pemaparan Bapak Kepala Sekolah sangat mudah dipahami bahwa beliau itu mampu menggerakkan rekan sejawat, bahkan mungkin ke kalangan yang lebih luas lagi, yaitu di sekolah lain. Untuk itu sebelum saya tutup, saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena pada hari ini saya banyak memperoleh tambahan ilmu, tambahan pengalaman. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang terakhir kembali saya menyampaikan permohonan maaf apabila sekiranya dalam saya melaksanakan pendampingan diskusi kali ini terdapat tutur kata atau hal-hal yang kurang menyenangkan. Dengan kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kegiatan pendampingan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.